Hello, 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 hello. Welcome back to podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. I'm Anindya Rahmiwati Siregar, And I'm Amanda Pohan. will be your host for this podcast. Hai, welcome back to podcast Waktunya Bergurau. Apa kabar nih teman-teman bergurau? Wah, nggak kerasa ya? Gitu ya. Nggak kerasa banget Baik. nih, udah episode ke-6 loh kita. Nggak kerasa Yes, banget. benar banget. Alhamdulillah kita terus memberikan topik-topik yang terus fenomenal. Dan hari ini kita juga punya tamu yang super spesial karena tamunya ini ada di lokasinya jauh banget. Ya nggak sih, Da? Jauh banget, masih jauh. Tapi kita belum Uh-uh. pindah benua nih, Nat. Dari yang kemarin, episode kemarin, kita belum pindah benua. Kita masih ada di Betul. benua Amerika, Nat. Betul, makanya kita sekarang teman-teman mohon maaf kalau misalnya suaranya ada naik turun karena kita masih pakai conference call ya untuk podcast kita. Nah bener Nat. Nah gue juga mau ngingetin juga nih, kalau teman bergurau juga bisa loh kasih feedback, kasih kritik, saran dan masukan untuk kita, untuk podcast Waktunya Bergurau. Caranya gampang banget, bisa melalui DM kita langsung aja di Instagram di @podcastwaktunyabergurau. Semoga masukan dari teman-teman bisa kita tampung dan bisa kita jadikan perbaikan untuk kita ke depannya jauh lebih baik. Betul ya Nat ya? Betul sekali. Nah, untuk episode kali ini, Nat, kita masih belum pindah benua nih. Kita masih ada di benua Amerika. Oke. Karena teman bergurau yang akan kita ajak bicara atau ajak kita ngobrol di episode kali ini berada di San Francisco. Wow. Penasaran gak sih seperti apa ceritanya dan seperti apa perjuangan mereka sampai akhirnya mereka saat ini masih berada di Amerika. Kita akan tanya-tanya sama kedua teman kita. Kita sapa dulu, ini dia Katie dan Dimas. Hai Kat, hai Dim. Halo. Halo. Anin, Wow, thank you. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Ini sekarang di sana lagi jam berapa ya? By the way. Jam 8. Iya. Oh, Jam 8 malam. Belum terlalu malam. Ya. By the way, mereka itu di San Francisco ya, guys. Oh, gitu. Benar. Iya, terakhir di Bay Area ya. Karena Ya, kemarin tapi sebelumnya memang di New York sih, jadi benar juga. Nah, udah. Jadi emang kalau sama mereka tuh pindah-pindah. Jadi ya. panjang. Gue mulai ragu juga sih kalau kita bakal susah jadi satu episode. Tapi it's gonna be really interesting teman-teman bergurau buat episode hari Oke lah. ini. Kalau Ya. gitu, Nat, kita langsung mulai saja. Kayaknya sebanyak banget cerita yang bisa kita kulik. Kalau gitu teman bergurau, inilah dia podcast Waktunya Bergurau episode ke-6. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung aja masuk ke pertanyaan untuk Katie dan Dimas yang kayaknya sudah banyak banget nih. List gue dan banyak banget pertanyaan untuk mereka nih. Jadi mudah-mudahan cukup satu episode ya. Kita agak nggak yakin nih, karena mereka lumayan pindah-pindah. Tapi ayo guys, kita mulai saja. Kita kulik lah mereka rantaunya kemana aja gitu ya. Tapi for information, bahwa Katie dan Dimas ini adalah married couple ya. Jadi kita boleh lah ya insert sedikit tentang love story-nya mereka seperti apa, nanti kita kulik-kulik juga di sini. Betul, karena kan pasti topik-topiknya berbeda terus kan. Nah, yang topik kali ini tuh kita mau membahas tentang couple yang mana mereka itu adalah married couple, terus mereka jadi anak rantau gitu, apalagi di beberapa benua. Oke, silahkan Amanda Pohan. Bakal seru banget nih. Jadi sebelum kita tadi rekaman podcast ini, kita sempat ngobrol-ngobrol nih sama Katie dan Dimas gitu ya. Ternyata mereka nih udah pindah-pindah negaranya lumayan cukup banyak nih. Tadi kita sempat dengar atau mereka sempat cerita nih ke kita bahwa awalnya tuh dari Bandung sampai ke Amerika. Tapi kita tanya journey-nya kemana aja sih gitu ya. Kat sama Dimas bisa ngasih cerita kemana aja sih rantaunya nih dari Indonesia gitu. Iya, jadi sebenarnya kayaknya ada beberapa chapter ya. Chapter gue sendiri. Jadi sebelum nikah dan sesudah nikah. Kalau sebelum nikah, gue tuh pertama kali jadi anak rantau itu pas gue SMA. Jadi gue exchange student 1 tahun di Kanada. Selesai 1, gue sempat kerja 1 tahun di Jakarta. Abis itu gue sama kayak Anin, gue sempat kuliah di Belanda juga 1 tahun. Betul. Habis itu, setelah itu kita berdua married, gue pindah ke Jepang karena waktu itu kebetulan Dimas kerja di sana. Habis itu kita pindah ke New York karena Dimas kuliah di sana.
tahun berikutnya gue gantian yang kuliah lagi di Boston. Dan sekarang kita pindah ke San Francisco Bay Area karena kerjaan sih. Kebetulan kita dapat kerja di sini gitu. Tuh kan, tuh dari Katie-nya sendiri aja udah panjang perjalanannya. Kalau untuk Dimas gimana, Dim? Mirip sih, maksudnya setelah lulus, jadi gue baru lulus waktu itu langsung ke Jepang ya. Gue sekitar 5,5 tahun di Jepang gitu. Terus gue di akhir-akhir tahun di Jepang kayak pengen belajar yang dulu belum sempat belajar gitu di S1, karena gue sebenarnya kerjaan gue di Jepang tuh kayak lebih ke arah software engineering, tapi background S1 gue itu sama kayak Anin ya. Yoi, kita satu alma mater. Yoi. Terus jadi kayak merasa ada yang kosong dan ada yang pengen dipelajarin gitu. Jadi kita dulu ngambil keputusan untuk pivot ke US. Ya itu dari di US sih bareng terus ya, di New York pertama 1 tahun di New York, 2 tahun di Boston. Waktu itu Katie sempat pindah duluan ke SFB area, habis itu gue juga pindah ke SFB area. Akhirnya kita sekarang state terakhirnya Katie sekarang data scientist di sini, terus gue sekarang software engineer. Gitu. Oke. Berarti total berapa tuh guys kalian sudah menjadi anak rantau? Coba dijumlahkan barangkali untuk teman-teman bergerak menjadi inspirasi. 12-an nih kali ya. Kalau Dimas 12-an, gue kalau digabung mungkin 10 tahun. Oh my god, gue merinding sih. Gue merinding sih Almada Pohan. Gue 6 tahun aja, gue kemarin udah gimana gitu ya, 6 tahun. Ini 12 tahun, Bo. Ya Allah ya, luar biasa. Berarti awalnya berarti emang kenalannya dari Bandung, sama-samanya, maksudnya mulai kenalannya itu di Bandung sampai akhirnya sekarang di Amerika gitu ya? Iya, kita kenalnya di gerbang belakang itu ya. Di gerbang belakang itu. Untuk di Amerika sendiri sempat ngambil pendidikan apa sih di sana? Dimas dia mungkin duluan ya. Oh ya, gue ngambil informatics sih, data science dan computer science gitulah. Di university mana tuh? Di New York University di NYU. Oh di NYU, oke. Kalau Katie sendiri? Gue ya kuliah international education di Harvard di Boston. Wow, luar biasa ya. Karena nyambung ke pertanyaannya udah ke tentang jurusan kuliahnya masing-masing nih. Gimana sih persiapan apply kalian gitu loh sebagai suami istri gitu kan buat ya mungkin waktu itu Dimas duluan sih ya yang berangkat ya, habis itu baru Katie kan. Cuman preparation-nya tuh seperti apa gitu? Mungkin bisa diceritain dari Dimas? Ya, jadi kalau gue pribadi dulu pas di Jepang emang udah mulai ngerasa kayak pengen belajar sesuatu yang baru gitu. Jadi learning curve-nya tuh kayak udah mulai flattening ya kan. Di Jepang pertama kali gue belajar kayak bahasa yang baru, kerjaan juga baru dari background S1 gue beda gitu. Terus udah mulai stabil, udah tahu banget gitu yang pengen gue pelajarin itu apa. Kayaknya yang ngebedain sih itu sih. Jadi gue actually to be honest pas persiapan termasuk kayak cepet banget gitu. Karena gue kayak udah tahu, oh gue di jurusan ini, gue ambil jurusan yang banyak elektifnya, terus gue ngobrol sama profesornya, terus profesornya tuh lagi megang teknologi apa, terus kayak langsung nyambung dan gue tahu banget pengen di sana gitu. Di situ. Jadi gue, jadi kata gue kalau gue keywordnya kayak lebih ke langsung pengen belajar apanya gitu udah tahu sih. Dan fokus gue lebih ke ini ya, lebih ke industri ya, jadi nggak lebih kayak misalkan gue waktu itu nggak kepikiran sama sekali pengen lanjut S3 misalkan. Tapi Dimas emang cuman apply hanya NYU aja atau ada beberapa? Waktu itu sempat daftar-daftar ke macam-macam juga. Oke. Yang jelas nggak ada di Jepang ya waktu itu ya. Jadi kita daftar. Nggak, pokoknya udah pengen keluar aja Pak dari Jepang ya, Bo. Iya. Udah cukup kayaknya. Jadi waktu itu daftarnya agak telat. Sejujurnya ya, jadi UK, gue daftar UK karena UK kayak all year opening gitu kan, mungkin teman-teman yang belum tahu, jadi kayak UK tuh buka terus gitu. Nah, kalau US tuh kan ada kayak seasonnya, kayak ada 3 kali setahun atau 2 kali setahun. Jadi gue waktu itu udah telat semua, udah hampir nggak ada yang buka gitu. Kalau nggak salah dulu gue cuma ada NYU sama Berkeley, tapi Berkeley-nya juga bukan engineering gitu, engineering udah tutup gitu deh. Akhirnya ya udah, gue merasa langsung cocok sama profesornya, gue video call gitu, terus gue tanya kuliahnya apa aja,
Terus ini 3 semester 1 tahun dan 2 semesternya itu elective. Jadi gue bisa pilih apa aja yang gue mau gitu. Jadi udah nih kayak udah package yang cocok banget. Gue kayak nggak even ngasih tau Katie, gue tiba-tiba ya udahlah, yuk kita daftar dan alhamdulillah banget keterima ya waktu itu. Jadi apa namanya, prosesnya cepet banget. Kayak gue langsung ambil TOEFL, langsung ambil GRE, Terus udah deh, dalam 2 bulanan gitulah. Wow, persiapannya 2 bulan aja ya? Iya, itu kayak udah ini banget sih. Gue waktu itu kita ngomongin ya, gue tahu sih, dia lagi apply, gue of course tahu. Cuma gue ingat banget waktu itu gue di apartemen gue di Jepang, gue dapet surat gitu dari NYU, terus gue kayak, Dim kamu keterima nih gitu kan. Terus dia bilang, ya udah kita berangkat 6 minggu lagi. Terus gue kayak, apa? Wow, 6 minggu sebelum berangkat. Eksekusinya tuh bener-bener kayak luar biasa. Tapi apa namanya, berarti itu programnya berapa tahun? 1,5 tahun ya Dimas ya? Untuk start kuliahnya tuh barengan antara Katie sama Dimas tuh barengan nggak sih start kuliahnya? Enggak ada delay setahun. Jadi yang tahun pertama kan Dimas di New York, pas dia selesai, gue yang mulai di Boston. Gitu. Nah, Katie kan emang tadi sempat cerita juga kan ya, kalau sempat di Belanda kan, waktu itu kita selisipan tuh. Katie juga ngambil S2 tuh di Belanda. Kalau nggak salah sih, aku tuh berangkat setelah Katie balik juga gitu. Nah, kan udah sempat S2 juga di Belanda, terus sekarang di US mengambil S2 lagi gitu kan ya, dulu kan ya di Harvard gitu. Nah, boleh ceritain nggak sih kenapa ngambil S2 lagi instead of lanjut ke S3? Iya, ini juga sebenarnya waktu kita di Amerika itu, to be honest, gue sebenarnya nggak pengen S2 lagi, gue pengen langsung S3 gitu. Jadi persiapan gue sebenarnya waktu itu lebih ngeliat kayak, oke, profesornya di universitas mana aja, risetnya yang mana aja yang kira-kira cocok sama gue dan mau nerima gue gitu kan. Tapi waktu itu pas lagi masukin aplikasi itu, Dimas bilang ke gue, coba deh waktu itu kamu mau nggak consider master lagi gitu. Soalnya gue juga ngerasa waktu gue master di Belanda itu kan cuma 1 tahun ya. Gue ngerasa tuh kayak gue kurang dapet hard skill yang gue mau gitu. Master di Belanda tuh di Groningen kan ya, Kat ya? Iya, di Groningen. Ngambil jurusan? International Business tapi lebih ke finance sih. Karena S1 gue SBM kan, jadi kayak lebih finance gitu. Oke. Alright. And then? Jadi gue sebenarnya waktu di Belanda tuh gue kayak ngerasa kurang gitu loh. Kayak kurang banyak kan di Belanda tuh nggak banyak elektif ya, jadi gue tuh nggak bisa ngambil kelas analytics yang gue mau gitu. Terus gue bilang oke. Jadi pas Harvard itu gue apply-nya tuh kayak 1 hari sebelum deadline-nya, karena emang gue tadinya nggak mau apply gitu. God, kenapa ya? Gue dari kemarin ketemu sama yang mepeters terus ya, Almanda ya, bagaimana? Pokoknya gue mikirnya gue udah kan syaratnya sama tuh kan, TOEFL terus JARI gitu kan, jadi sebenarnya nggak terlalu beda sih gitu. Ya udah, terus alhamdulillah waktu itu gue dapet 2 offer PhD dan 1 offer master ya dari Harvard itu. Terus gue mikir ini pas gue milih yang mau di-set yang mana gitu, gue mikir ini tujuan gue sebenarnya kuliah di US tuh apa? Apakah gue pengen jadi akademia atau mesti jadi researcher kayak academic career, atau gue pengen jadi profesional dan berkarir di US gitu. Terus setelah gue mikir lama, akhirnya gue milih S2 lagi karena gue ngerasa kayak kuliah di sana tuh bakal open so many doors for me, like career wise gitu kan. Ya, betul. Gue waktu itu udah kepikiran untuk pivoting ke karir di dunia tech kan, jadi gue pikir kayaknya bagus nih untuk transisi gitu. Terus yang kedua gue pikir kalau misalnya S3 tuh insya Allah mudah-mudahan gue masih ada kesempatan lagi gitu. Dan gue memang nggak berencana punya karir akademi gitu. Jadi waktu itu gue kayak yaudah deh, Bismillah ya, gue S2 lagi deh gitu. Dan menurut gue itu salah satu keputusan terbaik gue sih kayaknya. Kita ngobrol lagi berarti pas lu ambil S3, nanti kita ngobrol lagi di episode podcast yang nggak tahu deh. 10 podcast dari sekarang ya kira-kira. Luar biasa loh. Tapi di Harvard tuh ngambil jurusan?
international education. Nah ini juga mungkin nggak banyak yang, mungkin kalau bisa gue kasih tips kali ya. Banyak universitas di Amerika itu yang boleh cross register. Jadi misalnya gini nih, gue kan di sekolah di School of Education, tapi gue tuh boleh ngambil kelas-kelas di MIT atau di jurusan lainnya di Harvard yang nggak bayar lagi gitu. Jadi itu gue udah riset sebelum gue masuk ke sana. Jadi pas gue masuk ke jurusan yang education itu, gue tuh ngambil kelas-kelas banyaknya yang statistik heavy sama data analysis gitulah. Jadi yang gue tahu itu skill yang dibutuhkan di job market setelahnya gitu. Kalau gue boleh ngasih saran sih itu satu yang mesti diperhatiin juga sih ya tujuan di kuliah tuh. Menurut gue poin bagus ya, gue nambahin dikit aja sih. Kayak pas gue daftar si NYU itu juga, itu poin besar banget untuk dia nawarin electives, karena gue bisa milih ke semua skill yang ada di NYU gitu. Kayak misalkan lo lagi pengen belajar machine learning gitu, lo bisa belajar langsung dari profesi yang lo pengen, dan itu kebetulan nggak ada di school yang lo daftar gitu. Nah di US itu banyak jurusan yang punya flexibility itu, jadi itu kayaknya perlu dipertimbangkan juga buat teman-teman kayaknya. Oke. Dapat lagi nih ilmunya hari ini. Yoi, berarti bergurau yang mau ke sana atau persiapan ke sana, salah satu tipsnya nih dari Kathy dan Dimas ya. Ya, betul. Berarti emang kalian tuh harus tahu juga tujuan akhirnya tuh setelah S2-nya tuh mau apa? Apakah akademisi atau balik lagi ke corporate seperti itu. Iya. Itu harus taking into account. Itu jauh lebih penting daripada kuliahnya sendiri sih. Oke. Abis itu lo mau ngapain gitu. Iya, ya. Tapi kalau misalnya ngebahas tentang preparation-nya sendiri nih ya, apalagi kan Harvard, gue nggak tahu sih, kalian bisa, Dimas bisa 1,5 bulan sebelum sebelum mulai daftar-daftarnya. Kalau Kathy 1 hari sebelum tutup. Coba dong di-share ke teman-teman bergurau. Tips and trick gimana caranya supaya preparation itu walaupun mepet atau ya mungkin sebenarnya mungkin mepetnya bisa dieliminir ya, tapi preparation itu sebenarnya apa sih gitu yang paling harus diperhatiin, mungkin dari reference letter atau dari essay atau mungkin I don't know dari Dimas atau dari Kathy? Oke. Ya, kalau gue waktu itu gue selalu mikir dari kayak reverse engineer gitu, kayak proses seleksinya tuh di kampus ini tuh siapa yang nyeleksi gitu. Gue cari tahu kayak pencuriannya itu gimana gitu. Baru gue balik ke atas lagi kayak apa yang perlu gue siapin. Gue selalu kayak gitu. Jadi kayak gue lihat kira-kira nih jurinya bakal ngeliat apa ya. Dan gue baca-baca forum gitu kan, apa namanya di tahun-tahun sebelumnya tuh yang dipentingin apa. Karena beda kampus, beda school itu biasanya beda banget cara penilaiannya. Dan kebetulan si NYU ini menitik beratkan kayak pengalaman kerja gitu, kayak software engineering expertise gitu ya, which is kebetulan banget itu inline sama pengalaman kerja gue. Jadi kayak berapa highlights dari kerjaan-kerjaan gue pas gue di Jepang itu ternyata bisa kepake gitu. Not so much about kayak personal statements atau essay yang lain sih. Essaynya sih menurut gue di NYU biasa aja ya. Cuma ada bar GRE sama yang titik beratnya tuh kayak highlights-nya kerjaan sebelumnya tuh kayak gimana gitu. Oke. Kathy gimana? Kalau aku ya sebenarnya nambahin aja sih. Aku tuh waktu mau apply kuliah tuh gue sempet nyari alumninya program gue tuh pada kerja di mana sih, terus background dia sebelum kuliah tuh kayak apa. Basically gue pengen tahu portfolio orang yang diterima tuh kayak apa sih gitu. Di situ gue email ke admission office-nya, gue tanya apa sih matriksnya untuk menerima orang buat di universitas ini gitu. Of course mereka nggak akan bilang secara gamblang ya, tapi kan maksudnya mereka juga pengen ada orang yang apply kan, jadi mereka biasanya bantuin sih niat gitu. Mereka bilang tuh itu balance gitu portfolionya. GRE lu perfect tuh nggak berarti lu diterima juga. Mereka lebih menitik beratkan ke diverse experience gitu. Jadi kalau gue lihat dari jurusan dari teman-teman, maksudnya alumni yang udah duluan masuk tuh mereka pengalaman kerjanya bisa ada di berbagai negara, terus dan bukan fresh graduate biasanya. Gitu. Berarti mereka udah ada working experience juga ya? Dan gue karena
Udah gitu kan gue JR ini gue terus terang aja ya, gue tuh nggak good test takers gitu. Jadi gue juga nggak berusaha supaya GRE gue perfect, nggak. Yang penting cukup aja deh gitu kan buat masuk. Abis itu gue berusaha supaya personal letter gue tuh bener-bener persis sama yang mereka cari gitu. I see. Jadi tapi bukan bohong ya, cuma sih kayak bisa kan kita bikin narasinya tuh appealing gitu ke mereka. Betul. Oke, berarti itu ya tips and triknya tuh cara menulis esainya juga itu bisa jadi salah satu pertimbangan buat teman-teman bergurau ketika mau masuk atau mau apply gitu. Apalagi nih ke Harvard ya, Bo. Gue sering banget tuh dapat dulu kayak banyak yang nanya, siapa Kat yang ngasih personal letter? Itu yang ngasih personal letter tuh bos gue dulu waktu di Indo, sama profesor yang gue tuh kenal dan tahu gue pernah riset apa gitu. Gimana gitu kali ya, tapi intinya sih seseorang yang tahu lo personally gitu, mungkin ya supervisor lo gitu kan, yang tahu lo tuh kerjanya seperti apa gitu kali ya. Iya, dan pas lo minta sama dia tuh lo nggak bilang kayak nggak blank, lo ngasih dia reminder gitu, gue tuh pernah deliver project ini sama lo, achievement gue tuh ini gitu. Jadi pas dia nulis tuh dia udah tahu kan, oh si anak ini tuh pengennya di highlight yang ininya gitu. Oke, berarti lo harus reminding him lagi ya. Oke. Nambahin kalau dari sorry. Iya, silakan. Nambahin kalau dari yang nyari jurusan yang lebih berbasis ke lab gitu ya, dari misalkan engineering atau itu banyak juga ngejalanin komunikasi sama profesor yang di tempat di universitas yang dituju itu seringkali kayak jadi penting gitu, karena secara nggak langsung mereka juga mengakses gitu kemampuan teman-teman tuh gimana gitu. Jadi kayak nggak cuma mengenali apa aja yang ada di labnya, tapi sempat tadi ada cerita bahwa mereka ini kan memilih kampus yang berbeda ya, which is tempat tinggalnya akan beda juga nih, akan ada long distance gitu, apalagi karena si Kathy ada di Harvard untuk kuliah di Harvard, sedangkan Dimas di NYU. Gimana sih tanggapan kalian masing-masing waktu pasangan kalian memilih university itu gitu? Karena kan kalian akan tahu bahwa gue bisa long distance nih di ketika yang satu memilih university yang berbeda gitu. Ada tanggapan nggak sih mengenai itu, Dimas? Gue excited banget sih for him ya, maksudnya gue tahu Dimas sudah pengen S2 dari lama, terus gue lihat memang NYU itu pas buat dia untuk background-nya gitu. Jadi gue sebenarnya waktu itu, to be honest, gue nggak kepikiran harus LDR tuh bukan sesuatu yang susah sih, karena gue tahu itu emang untuk cita-cita kita bersama kan, dan kebetulan kita udah lama banget tuh, udah pernah lama LDR kan. Jadi gue sama sekali nggak ada concern sih, gue malah excited banget buat dia waktu itu. Ini pasangan luar biasa. Ketika mau long distance nggak ada yang saling men-challenge atau apa, tapi langsung kayak oke, go for it, kayak ya begitulah, lanjut Dimas dulu, Dimas. Itu mungkin karakter dari kalau yang kalian pada yang kenal mungkin pada banyak yang bilang kayak gitu. Jadi kayak kita tuh pas milih-milih kampus aja tuh nggak pernah sama sekali ada kayak jarak tuh kayak sama sekali nggak diperhitungkan gitu. Mungkin nggak terlalu bagus juga ya. Jadi kayak selama kita pribadi tuh sama-sama punya dream masing-masing dan pengen try to achieve dream itu gitu ya. Kita emang ya kita sebagai couple tuh sama sekali nggak ngelimit jarak sih. Jadi yang waktu itu kebetulan pas ke New Yorknya mau nggak mau bareng ya, jadi itu nggak merupakan isu. Tapi ke Bostonnya jadi mungkin gue dulu harus juga kan waktu itu pas gue lulus, jadi kayak nyari kerjanya juga gue arahin sebisa mungkin dapat kerja di Boston juga gitu. Dan alhamdulillah di 2015 tuh lagi kita lucknya lagi gede banget ya, jadi kayak yang gue dream job gue waktu itu juga ada di Boston gitu. Jadi kayak so far gue senang banget dan thankful banget sih, tahun itu lagi tahun bagus banget.
Alhamdulillah sih ya. Tapi mungkin kalau apa ya, kita tuh sama-sama agree ya kalau kita pindah ke satu tempat bersama itu kita dua-duanya tuh personally harus grow gitu. Jadi bukan Dimas aja atau bukan gue aja, tapi kita tuh as a family kita tuh bersama punya cita-cita sendiri tapi untuk di-optimize bersama gitu. Gimana ya? Betul. Jadi, betul. Ini kayaknya udah nyambung ke pertanyaan berikutnya sih, Da. Karena pertanyaan berikutnya gue udah mempersiapkan itu apa sih advice kalian buat pasangan yang lagi berencana mau S2 dan mereka berdua kan udah membahas ini gitu kan. Jadi yang pertama yang pertama itu adalah Katie tadi bilang kalau kalian lagi ya pasangan couple dua-duanya harus grow personally gitu ya. Yang pertama ya. Oke. Next-nya silakan. Apa ya, tadi mungkin dari sempat disinggung juga, jadi kayak kalau kayak motivasinya tuh kayaknya harus double atau mungkin triple ya dari hari-hari biasa di mana kita nggak lagi ngejar sesuatu gitu. Misalkan kita cuma lagi pada misalkan sama-sama kerja gitu, mungkin nggak sehektik dan nggak stressful itu kan. Jadi lebih nge-set expectation dan tahu apa yang bakal kita lose selama proses itu sih. Misalkan dalam 2 tahun kita lagi gue lagi kuliah, kita lagi kuliah. Of course kayak hal-hal kecil kayak misalkan kita bakal pindah dan mungkin pindahnya juga nggak senyaman biasanya gitu ya. Kita harus dalam 2 hari kita harus pindahin semua barang, hal-hal kecil kayak gitu sih. Terus kayak tiap minggu tuh kalau gue lagi ngejar ujian besoknya nih, pasti teman-teman yang anein juga yang kuliah dulu ngerasain kayak apa namanya kayak tidur di perpustakaan gitu kan. Jadi kayak waktu quality time juga pasti berkurang drastis gitu kan. Terus kadang-kadang hal yang kecil itu bisa jadi gampang banget untuk jadi berantem kayak atau kayak kok ini nggak dikerjain atau kok lupa ini sih atau lupa itu gitu. Jadi lebih sebelumnya tahu bahwa kita bakal nggak semulus biasanya dan apa yang mau kita korbanin tuh kayak dibikin apa namanya agreement dari awal gitu sih. Jadi expectation-nya itu nggak lompat jatuh ke bawah. Iya, dan kita kayak kita simplify our routine dan take responsibility masing gitu. Jadi itu kayak manajemen energi juga sih. Jadi kita tuh fokusnya cuma gue mau kuliah dan gue mau dapat kerja buat cita-cita kita berdua kan. Jadi hal-hal yang lain tuh gue udah nggak sama sekali nggak gue pikirin gitu kayak. Dan kita tahu inilah maksudnya. Of course karena kita sama-sama kuliah kita sympathize ya. Jadi kayak kalau Dimas mau ujian atau mau lagi kerja ya gue sebisa mungkin nggak akan dia gitu. Dia kalau pas mana yang bisa membantu proses pendidikannya di sana gitu ya biar sama-sama enak lah gitu ya. Iya, dan mindsetnya juga harus align sih, maksudnya kayak kalau dia lagi sibuk tuh bukan aduh gue jadi nggak quality time, bukan kayak gitu, tapi oh gue seneng ya gue punya partner yang semangat dan nyemangatin gue yang akhir kalau lihat dia semangat gue jadi semangat juga kan kayak gitu sih, jadi kayak malah jadi fun. Wow, ini gue kayak baru dapat couple anak rantau 101, oke guys? Tapi dari kita tadi sih kita bisa lihat ya bahwa memang dukungan tuh penting satu sama lain ya untuk menjalani. Nggak semua hal akan jalan mudah, nggak semua hal tuh gampang dijalanin di sana dan pasti banyak tantangan-tantangan yang akan dihadapin di sana, bener nggak sih? Betul banget. Betul banget. Itu marriage is a teamwork. Ya kan? Yeah, that's the best quote for this episode ya, Almanda Pohan. Nanti kita jadikan judul episode ini juga bisa, episode ini kita jadikan. Kita jadiin best quote aja tuh, udah keren banget tuh. Oke. Nah tapi masalah tadi tadi gue bilang gitu, tantangan kan juga pasti ada dong ketika lo menjalani pendidikan di sana gitu kan. Nah, tapi challenge-nya tuh banyak banget sih, kayak kuliahnya sendiri tuh kan bener-bener fast paced dan demanding. Jadi ini bukan dari segi akademik ya, mungkin dari segi akademik lo juga ini dan teman-teman yang lain yang pernah bisa lah kita catch up gitu kan. Betul. Tapi menurut gue yang challenging itu memang cara kita berkomunikasi dengan lancar, cara berdebat yang sehat untuk terbiasa menyuarakan opini dengan articulate itu kan ada artnya ya, itu kan nggak gampang tuh di kelas gitu kan lo kebayang gak sih gue tuh kayak
gue tuh minder banget ya pas pertama kali gue masuk kuliah di Harvard dulu, kayak gue ngerasa kayak aduh gila gue pusing banget nih kenapa teman-teman gue pinter banget gitu kan. Wow. Terus ya ampun, Kathy minder gue gimana ya? Aduh ya Allah ya Allah. Apalagi dia kan, apalagi gue. Aduh, yang bahasa Inggrisnya tuh udah ceplas-ceplos gitu loh, ya ampun. Gue literally setiap masuk kelas tuh gue kayak keringetan gitu loh, aduh gue. Udah gitu kan kelas-kelas gue tuh banyaknya diskusi ya, jadi bukan itulah, jadi materi gitu ya, diskusi. Ya, jadi selain gue mesti prep juga, gue tuh harus bisa kayak itu tadi nyesuaiin sama culture mereka, terus terbiasa menyuarakan opini dengan data, how to agree and how to disagree, kayak gitu kan. Itu yang menurut gue challenge-nya lumayan susah sih, takes time. Kalau buat Dimas sendiri gimana? Iya, kayaknya udah dibahas sama kita juga sih. Ada dua sebenarnya challenge-nya. Kalau di dalam kelas tuh tadi udah dibahas sama kita. Jadi kayak di US kan education system-nya tuh lebih kolaboratif gitu ya. Jadi lebih banyak tugas project gitu yang bareng sama mahasiswa lain. Banyak bedah paper gitu. Jadi di dalam kelas tuh udah baca dan bakal ditanya satu-satu, dan mereka tuh super smart banget orang-orang yang di sekitar gue tuh ngerasa kayak mereka udah articulate banget. Terus pas kelas-kelas yang software engineering banget juga itu mostly Asian immigrants gitu kan, maksudnya Asian students yang datang ke sana. Mereka juga benar-benar ambil dengan cara yang lain gitu loh, kayak tugasnya benar-benar sempurna banget, kayak baru dibuka sekarang malam-malam udah pada ngumpulin tugasnya. Jadi kayak mereka nggak kenal Mappetters ya? Gue nggak ngerti sih, dan lebih sistem education ini juga lebih membuat kita untuk spend time banyak. Jadi nggak ada orang yang brilliant test taker tiba-tiba cuma belajar semalam jadi langsung dapat nilai bagus, tuh nggak bisa kayak gitu kan. Jadi kayak nilainya tuh dicicil over the semester. Jadi yang kerasa beda tuh challenge itu sih. Tapi nggak tahu ya, gue ngebandingin sama pengalaman S1 gue, mungkin pengalaman S1 gue kurang bisa mendapatkan intisarinya atau gimana, gue Alhamdulillah kita semua survive ya S1. Jadi for your information ya, jadi Dimas ini adalah senior gue gitu. Nah, kita adalah beberapa mata kuliah yang sulit-sulit. Itu sih intinya challenging, tapi juga bikin kita motivated gitu. Terus challenge lainnya paling tadi sih ngebagi waktu dan ngejaga kualitas hubungan. Ya, itu penting loh, itu penting banget. Lanjut. Tapi semuanya tuh doable kok, maksud gue nggak ada yang kayak susah banget. It's challenging tapi kita bisa kok. Iya, nih buktinya mereka berdua survive dan udah berapa belas tahun kan tuh menjalaninya. Jadi jangan ketakutan dulu ya guys, jangan khawatir dulu. Aduh nanti ini. Mungkin yang penting kita mikirnya mulai aja dulu gitu kali ya. Karena ada buktinya orang yang berbelas-belas tahun menjalani survive banget sampai sekarang gitu. Jadi ada bukti depan mata nih, harus lebih berani untuk ambil keputusan, bener nggak sih? Betul, sepakat banget. Oke, nah berikutnya nih gue pengen kalian mungkin share-share kali ya. Maksudnya kan nih dengan podcast ini pasti sebenarnya gue juga pengen teman-teman yang mendengar tuh, teman-teman bergurau tuh pada tahu tentang kuliah atau stay di negara-negara luar sana lah gitu kan. Nah, ini kan kalian di US, sekarang di San Francisco gitu. Nah, kalian bisa share nggak sih hal-hal yang kemungkinan tuh orang-orang sebenarnya nggak banyak tahu dengan kuliah atau tinggal di US gitu. Mungkin dari Kathy? Tadi gue udah sempet bilang ya, kalau riset sekolahnya tuh cari sekolah yang benar-benar mendukung next step lu tuh mau kemana gitu kan. Dan kalau bisa cari sekolah yang allowing untuk cross register, jadi kayak untuk daftar di jurusan lain atau ambil kuliah di tempat lain. Itu penting. Yang kedua, di US itu jadi ada yang namanya izin kerja kan setelah kuliah tuh. Ini buat yang mau cari kerja ya. Ada namanya OPT. Nah, OPT-nya itu juga durasinya itu tergantung jurusan. Kalau jurusannya itu STEM, atau STEM itu apa ya? Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Itu bisa OPT
3 tahun kalau nggak salah. Jurusan gue kan bukan, jadi gue 3 tahun. Dan menurut gue tadi kan challenge di kuliah udah banyak, tapi itu belum ada apa-apanya dibanding challenge nyari kerja sih. Itu menurut gue it takes like a lot of preparation, dan sebelum lo lulus tuh harus sudah dipikirin sih. Jadi itu mungkin saran yang buat orang-orang yang mau berkarir di sini ya setelah lulus gitu. Betul. Itu pertimbangan banget sih, karena mungkin ada juga kan, ya gue juga waktu kemarin sempet kerja juga kan di Belanda, dan prosesnya juga sebenarnya nggak gampang, apalagi masalah pervisaan gitu sih. Benar banget sih Kat kalau itu. Itu udah bisa jadi buku kayaknya. Betul banget. Betul. Oke, kalau dari Dimas? Nambahin aja sih kali ya, kayak udah dibahas juga sih. Gue ngerasa yang lumayan beda atau di US ya, gue cuma bisa compare sama Jepang sih, tapi di US tuh ada unsur kayak lebih terbuka gitu untuk imigran, jadi lebih ada equal opportunity gitu untuk bisa berkarir dan memulai hidup di sana. Jadi kita sebagai imigran tuh sama sekali nggak pernah ngerasa sendiri gitu, banyak banget, kebanyakan malah imigrannya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya nggak perfect banget atau background-nya nggak sama sekali, it's okay gitu. Jadi kalau kalian emang pengen berencana untuk nyari pengalaman di negara itu, mungkin cari negara yang dari awal negara yang lebih terbuka untuk menerima tenaga asing gitu ya, atau talent asing itu jadi pertimbangan juga sih. Iya. Tapi ini on that topic ya, gue tuh banyak banget, nggak banyak sih, ada beberapa yang reach out ke gue gitu, kayak mau daftar apa tuh gimana caranya. Nah, gue tuh mikirnya kayak lo tuh daftar tuh nggak ada ruginya gitu, jadi harus harus dream big gitu, kayak gue juga dulu ngerasa, aduh gue tuh kayaknya nggak akan keterima deh. Nah, tapi kalau chances lo keterima ya 0 kalau lo nggak mulai gitu kan. Betul banget. Jadi menurut gue dari dari setiap failure gue kan banyak banget nih ya, nggak keterima kerjaan pertama kali atau nggak keterima di jurusan yang gue mau gitu. Gue tuh mikirnya kayak apa yang bisa gue pelajarin dari kegagalan gue gitu. Jangan sampai gue bikin kesalahan yang sama. Jadi pas nyari kerja tuh gue nggak gampang down sih. Maksudnya down sebentar gitu ya kalau ada rejection. Tapi it's just like I just need one job gitu. Jadi mindsetnya tuh harus hustling gitu loh. Gimana ya? Gila, gue suka banget nih. Betul. Pokoknya lo jatuh, mulai lagi gitu ya, Kat ya. Iya, dan ya itu sih kayak nggak usah terlalu serius kali ya, anggap aja kan emang hidup tuh susah ya, jadi kayak lu semangat aja gitu. Gue sih kayak orangnya tuh gitu ya, nggak terlalu gue pikirin lah yang kayak gitu-gitu, gue pikirnya ke gue yang ke depan aja. Iya, sepakat banget gue. Wah, oke. Ini kan tadi kita udah ngitung-ngitung nih ya, kalian tuh hampir berapa belas tahun, 13 tahun nih kan menjadi anak rantau gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih alasan kalian tuh sebenarnya pindah-pindah benua, mulai dari ke Jepang, terus gue kadang sampai bingung nih, benua apa yang sebenarnya kalian belum, mungkin Australia kali ya. Sebenarnya kadang gue berpikir kenapa kalian pindah-pindah terus, dan kenapa kalian nggak settle down gitu. Mungkin ada sesuatu yang mungkin kalian bisa share ke kita, karena kan apa sih namanya, ya udah sempat kerja di Jepang, terus udah sempat kerja juga sekarang di US. Nah, sekarang gue mulai ragu juga nih, jangan-jangan nanti gue ajakin kalian podcast season kedua, udah pindah lagi dia, udah pindah negara lagi, gue rasa. Gitu. Gimana? Oke, gue cerita sedikit. Jadi kayak, iya sih, sebenarnya kayak di Jepang itu, terutama dengan nature-nya, company di Jepang tuh udah enak banget untuk settle tuh, kayak udah kelihatan banget trajectory-nya gitu ya. Tapi mungkin kita berdua tuh milih jalan untuk lebih mengutamakan kayak cari experience dan ada semacam growth mindset gitu lah ya di kita. Jadi kita pengen banget terus kayak mengextend dan menimba ilmu pengetahuan yang kita penasaran banget, pengen belajar gitu. Yeah, exactly. Sebenarnya nggak fokus ke
nggak fokus ke apa namanya tempatnya, kebetulan aja kita harus pindah gitu ya. Tapi kayak misalkan contohnya gue kayak software engineering gitu, ya ultimate goal gue emang Silicon Valley dari dulu gitu. Jadi kayak gue lebih mencari jalan menuju sana sih. Kebetulan emang harus pindah-pindah sih. Bukan masalah pindahnya. Dan emang pilihan sekali ya, teman-teman bisa pilih kayak bisa menjadikan kayak settle down itu kayak sebuah value gitu, sebuah goal dalam life, bahwa suatu saat gue akan settle down dan gue akan menikmati kerja keras gue. Nah kalau gue mungkin settle down-nya gue sama Katie masih jauh banget gitu. Gue ngerasa lebih bisa menikmati perjalanannya dibandingin tujuannya gitu kalau gue. Berarti ya kita aiming for the goal dulu, kita mikir tujuan akhirnya apa, terus baru nanti kita jalanin aja gitu proses apa yang bisa sampai kita nge-reach goal kita itu ya. Oke, kalau dari Katie? Ya sebenarnya sama sih ya. Kita tuh kayaknya berdua enjoy experiencing new things, tapi juga kayak itu tadi kayak personally dan professionally juga kita harus ada growth kan gitu. Jadi pindah tuh bukan kayak pengen pindah karena pengen nyobain aja gitu, tapi kan ada goal dari kenapa kita pindah itu kan. Itu sih yang lebih gue value kali ya. Terus senang ada di environment yang membuat kita tuh pengen belajar terus gitu. Jadi itu sih karena pas gue pindah ke Silicon Valley ke sini kan itu sebenarnya industri yang baru kan buat gue. Gue kan nggak pernah kerja di tech sebelumnya. Gue sebenarnya sempet ragu sih, aduh gue bisa nggak ya gitu mulai belajar coding, kan gue nggak ada background ini sama sekali gitu. Tapi ternyata bisa, dan di sini tuh banyak orang yang kayak gitu, banyak orang yang pivoting career, banyak orang yang change trajectory, dan itu normal gitu. Dan gue ngerasa kayak oke, berarti itu mindset yang perlu gue apa sih kayak self iterating ya, kayak belajar terus gitu sih. Luar biasa. Lu sempat belajar dari Dimas juga tuh codingnya? Iya, gue tuh stres banget belajar sama dia, soalnya kayak di bawah selimut itu coding aja. Kalau itu ya, gue sih nganggepnya itu kayak perjalanan hidup aja sih ya, chapters of life aja sih. Dan mudah-mudahan nanti kalau misalnya kita punya anak, kita juga pengen menurunkan value yang sama sih untuk terus apa namanya? Belajar ya. Sekarang kita kan udah banyak banget cerita nih. Kayaknya kalau dikulik lebih banyak, kayaknya kita bisa 5 episode ya. Nanti kita bikin 5 episode ya. Maaf ya guys, kalau kelamaan cut aja. Kayak kita perlu bikin season sendiri sih. Wah, banyak banget sih cerita yang bisa kita kulik dari Dimas sama Katie ini, seru banget. Tapi ini sebelum kita tutup episode kita kali ini gitu ya, gue pengen nanya satu dong untuk sama kalian berdua. Apa sih negara atau hal apa yang paling memorable buat kalian dari semua negara yang sudah kalian datangi ya? Apa di mana dan apa sih momen memorable buat kalian? Oh, menarik. Apa susah? Karena saking banyaknya memorinya. Gua rasa susah. Tapi gue penasaran dengan jawaban mereka. Silakan. Dari Dimas. Oke. Kalau gue mungkin Tokyo ya. gue ada gue itu kota pertama gue, kota perantauan pertama gue, dan gue itu pas banget baru lulus, dan keadaannya dulu nggak banyak orang Indonesia gitu. Kayak gue pertama kali datang ke sana tuh kayak batch gue tuh cuma sendiri gitu, dan gue ngerasa sendiri dan ngerasa nggak semuanya nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Jadi kayak gue harus belajar bahasa yang baru, culture yang baru gitu. Itu lumayan shock, kayak semacam shock terapi gitu sih, kayak pertanyaan bahwa kayak lo bener gak sih mau jadi ngambil jalur anak rantau nih gitu. Itu tuh emang selalu pertanyaan ketika kita memulai ya, Bo. Pas mau pindah tuh, aduh ya ampun. Selalu itu ya, ada pertanyaan itu ya. Iya, pasti itu. Kalau untuk Katie sendiri gimana, Kat? Paling favorit? Bukan favorit, tapi kayak memorable kali ya. Memorable, oke lah, memorable. Kita tuh sih, bener juga. itu apa namanya ya, kita tuh pas pindah ke Amerika tuh tiba-tiba suka banget sama national parks, jadi kayak pemandangan alam di Amerika gitu. Terus kayak banget nih pertama kali gue hiking itu di New Hampshire ya, itu White Mountains ya, itu 10 jam, Bo. Untuk seorang Katie yang newbie ya, Bo. Seorang Katie. Mungkin teman-teman nggak tahu gue, tapi gue tuh orangnya sangat tidak outdoor gitu. Iya, betul. Gue juga amazed.
Ini nggak ada ojek ya buat naik ke atas. Ojek. Oh Tapi pas gue sampai di atas di puncak itu, gue tuh ngerasa kayak iya ya emang ternyata tuh sebenarnya itu mindset aja sih, lo kalau pengen sesuatu tuh bisa gitu. Nah abis dari situ gue jadi kayak enjoy banget visit national parks di US nih. Buat teman-teman juga yang pengen kuliah di sini, visit deh national parknya US ya, Yosemite, Bryce gitu. Wah, okay. Bagus banget. Ya. Oke lah kalau begitu, terima kasih sekali lagi Katie Dimas atas waktunya. Kayaknya di sana juga udah agak malam kali ya. Enggak sih, jam 9. Enggak sih, santai. Santai kok kita. Terima 9 kasih banyak ya kesempatannya. Sama-sama Kat, sama-sama Dim. Pasti banyak banget ya teman bergurau yang sudah mengambil pelajaran-pelajaran dari cerita-cerita mereka. Tapi boleh nggak gue pengen ngomong apa yang gue pelajarin dari cerita Katie dan Dimas hari ini dari di episode boleh dong. Buat gue pribadi, gue sangat belajar hari ini adalah tentang menikah ini bukan berarti lo akan sulit mewujudkan mimpi-mimpi lo, bener nggak sih? Karena dari cerita Katie dan Dimas ini justru dengan saling mendukung satu sama lain tuh akan mempermudah semua proses dan makin mudah dijalanin prosesnya, otomatis akan mewujudkan mimpi-mimpi itu tuh bukan hal yang sulit. Jadi itu perlu dijamin buat teman-teman bergurau yang married couple yang mau S2 bersama-sama, bahwa saling mendukung itu sangatlah penting untuk mewujudkan mimpi satu sama lain. Keren banget. Thank you sekali lagi untuk Katie dan Dimas. Betul sekali. Terima kasih ya Dimas dan Katie. Thank you. Pokoknya teman-teman bergurau yang mau kasih saran dan kritik, masukan dan request nih, kira-kira negara atau universitas mana yang kita mau bahas di podcast selanjutnya, langsung aja cek ke Instagram kita @podcast waktunya bergurau. Oke deh, kalau begitu semuanya, thank you for listening. See you on next episode. Anindya Siregar, Almanda Pohan, dan jangan lupa dengerin terus our podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Stay healthy guys, bye-bye.